Halo, selamat bertemu kembali. Perkenalkan, nama saya Rosiana Susana Setia. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kanker payudara. Baik teman-teman, sebelum kita membahas lebih dalam tentang kanker payudara, ada beberapa hal yang saya bahas di sini sebentar. Yang pertama itu pengertian kanker payudara, jenis-jenis kanker payudara, faktor dan penyebab kanker payudara, serta tanda dan gejala kanker payudara, dan deteksi dini kanker payudara, serta peran masyarakat dalam menangani kanker payudara. Baik teman-teman, yang pertama-tama yang kita bahas di sini itu seperti apa sih kanker payudara itu? Baik teman-teman, kita akan membahas seperti apa sih kanker payudara itu. Kanker payudara merupakan salah satu penyakit yang tidak menular, yang paling banyak menyerang wanita di dunia, termasuk di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2024, kanker payudara menjadi penyebab kematian tertinggi dengan angka kejadian sekitar 42 kasus per 100 perempuan. Meningkatnya angka kejadian kanker payudara disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini serta kurangnya informasi tentang gejala dan pencegahan penyakit ini. Padahal apabila kanker payudara ditemukan pada tahap awal, peluang kesembuhannya itu bisa mencapai lebih dari 90%. Oleh karena itu, masyarakat perlu diberikan edukasi kesehatan tentang pentingnya mengenal tanda-tanda kanker payudara, melakukan pemeriksaan payudara sendiri atau sadari, serta menerapkan pola hidup sehat sebagai langkah pencegahan. Baik, kita akan masuk ke pengertian kanker payudara. Kanker payudara adalah pertumbuhan sel abnormal pada jaringan payudara yang berkembang secara tidak terkendali dan dapat menyebar ke jaringan sekitar seperti ketiak, tulang, paru, dan otak. Sel kanker biasanya berasal dari saluran susu atau ductus, atau kelenjar susu atau lobus di payudara. Baik teman-teman, sebelumnya tadi kita sudah menjelaskan seperti apa itu kanker payudara dan pengertian kanker payudara. Sekarang kita akan bahas jenis-jenis kanker payudara dan faktor penyebab terjadinya kanker payudara. Baik, sekarang kita akan membahas jenis-jenis kanker payudara. Yang pertama yaitu karsinoma in situ atau stadium awal. Sel kanker masih terbatas di saluran susu atau kelenjar, belum menyebar ke jaringan sekitarnya. Yang kedua, karsinoma invasif. Sel kanker telah menembus dinding saluran atau kelenjar dan menyebar ke jaringan payudara sekitar. Yang ketiga, inflammatory base kanker. Bentuk yang jorong menyebabkan kulit payudara tampak merah, bengkak, dan terasa hangat. Kemudian, yang keempat, metastatik atau stadium lanjut. Kanker telah menyebar ke organ lain seperti paru, tulang, hati, ataupun otak. Baik, sekarang kita masuk di faktor dan penyebab kanker payudara. Ada dua faktor utama di sini, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yang kita bahas yaitu faktor internal, yaitu tidak bisa diubah. Artinya faktor dari dalam tubuh yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi ada beberapa komponen lagi di dalam faktor internal. Yang pertama yaitu usia. Semakin bertambahnya umur, terutama di atas 40 tahun, resiko terkena kanker payudara makin besar. Yang kedua, jenis kelamin. Kanker payudara lebih sering terjadi pada wanita karena perubahan hormon wanita, yaitu hormon estrogen dan progestogen. Yang ketiga, riwayat keluarga. Jika ada ibu, kakak, atau adik yang pernah kena kanker payudara, maka resiko kita juga bisa lebih tinggi. Yang keempat, faktor genetik atau keturunan. Adanya gen yang bisa menurun dari orang tua. Itu juga termasuk faktor yang sangat tinggi yang dapat mempengaruhi keturunan-keturunan selanjutnya. Yang kelima, menstruasi dini atau menopause terlambat. Jika haid pertama datang terlalu muda atau menopause datang terlambat, tubuh lebih lama terkena hormon estrogen, bisa meningkatkan risiko
terjadinya kanker payudara. Yang keenam, tidak pernah melahirkan atau melahirkan di usia tua. Wanita yang belum pernah hamil atau hamil pertama kali di usia 30 tahun sedikit lebih berisiko untuk terkena kanker payudara. Yang ketujuh, pernah kena penyakit payudara sebelumnya. Misalnya, pernah ada benjolan yang tidak normal atau kanker di satu payudara, maka resiko muncul lagi itu sangat-sangat tinggi. Baik, sekarang kita membahas faktor eksternal atau faktor yang bisa diubah. Artinya, faktor dari luar tubuh yang bisa kita kendalikan atau cegah. Jadi ada berapa komponen lagi dalam faktor eksternal ini. Yang pertama yaitu pola makan yang tidak sehat. Makan banyak lemak, gorengan, atau makanan yang cepat saji bisa saja menaikkan risiko terjadinya kanker payudara. Yang kedua yaitu kurang olahraga. Jadi teman-teman, kurang bergerak atau kurang melakukan aktivitas seperti olahraga bisa terjadinya pemicuan risiko lebih tinggi terjadinya kanker payudara. Yang ketiga itu kegemukan atau obesitas. Kegemukan atau obesitas di sini juga sangat berpengaruh, terutama setelah menopause. Lemak tubuh bisa menghasilkan lebih banyak hormon estrogen dan meningkatkan risiko kanker. Yang keempat, minuman alkohol. Alkohol bisa meningkatkan kadar hormon dan merusak sel tubuh. Jadi sangat besar terjadinya pemicuan kanker payudara. Yang kelima, merokok. Zat beracun dari rokok dapat merusak DNA dan memicu terjadinya kanker. Yang keenam, paparan radiasi. Sering terkena radiasi, misalnya dari terapi medis berulang-ulang, bisa membuat sel payudara rusak dan sangat rentan terjadinya kanker payudara. Yang ketujuh, pemakaian pil KB jangka panjang tanpa pengawasan dokter bisa sedikit meningkatnya risiko. Jadi sebaiknya konsultasi dulu ke dokter sebelum menggunakan obat KB atau memakai KB lainnya. Baik teman-teman, kita masuk di tanda dan gejala terjadinya kanker payudara. Yang pertama yaitu adanya benjolan pada payudara atau ketiak yang tidak nyeri dan terasa keras dengan tepi tidak teratur. Yang kedua, perubahan bentuk atau ukuran payudara. Yang ketiga, kulit payudara tampak seperti kulit jeruk atau berlesung. Yang keempat, keluarnya cairan dari puting, bisa berupa darah atau cairan yang berwarna kuning. Yang kelima, puting tertarik ke dalam atau retraksi atau berubah bentuk. Yang keenam, kemerahan atau pembengkakan atau rasa panas pada payudara. Yang ketujuh, nyeri pada area payudara yang tidak berkaitan dengan siklus menstruasi. 8. Luka atau borok pada kulit payudara yang tidak kunjung sembuh. Jadi teman-teman, jika sudah terjadi tanda-tanda seperti ini, segera lakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan. Sekarang kita masuk di deteksi dini kanker payudara. Artinya, cara atau upaya kita agar tidak mudah terkena kanker payudara. Yang pertama yang kita lakukan adalah makan makanan sehat. Banyak makan sayur, buah, ikan, dan biji-bijian. Kurangi makanan berlemak, manis, atau cepat saji. Yang kedua yaitu olahraga teratur. Gerak badan atau olahraga minimal 30 menit setiap hari, seperti jalan kaki, bersepeda, atau senam ringan. Yang ketiga yaitu tidak merokok dan tidak minum alkohol. Rokok dan alkohol bisa merusak sel tubuh dan memicu terjadinya kanker payudara. Yang keempat, menjaga berat badan. Usahakan berat badan tetap ideal
supaya hormon dalam tubuh seimbang. Yang kelima yaitu menyusui bayi, khususnya untuk perempuan-perempuan yang sudah bersuami. Jadi cara pencegahan dengan cara menyusui bayi ini sangat terrekomendasikan bagi perempuan-perempuan yang sudah menikah. Menyusui bayi bisa membantu menurunkan risiko kanker payudara. Yang keenam, hindari stres berlebihan. Stres yang tertinggi bisa membuat daya tahan tubuh lemah. Jadi pentingnya untuk tenang dan istirahat cukup. Sekarang kita akan membahas deteksi dini, sadari, dan sadarnis. Deteksi dini merupakan langkah utama dalam pencegahan dan penanganan kanker payudara dengan melakukan pemeriksaan secara rutin. Setiap wanita dapat mengenali perubahan pada payudara lebih cepat. Terdapat dua metode yang umum yang digunakan, yaitu sadari, periksa payudara sendiri, dan yang kedua, sadarnis, periksa oleh tenaga medis. Yang pertama yang kita bahas di sini yaitu sadari, periksa payudara sendiri. Yang pertama, berdiri di depan cermin, lihat apakah ada perubahan bentuk atau ukuran payudara. Yang kedua, angkat tangan ke atas. Perhatikan kulit dan puting, apakah ada perubahan, misalnya kulit berlesung atau puting tertarik ke dalam. Yang ketiga, letak tangan di pinggang, dorong bahu ke depan dan lihat bentuk payudara. Yang keempat, raba payudara dengan ujung jari secara melingkar dari luar ke arah puting. Yang kelima, raba juga bagian ketiak. Lakukanlah pemeriksaan ini sambil berdiri atau saat berbaring. Kemudian metode kedua yaitu sadarnis, periksa payudara oleh tenaga medis. Periksa payudara yang dilakukan oleh dokter atau perawat di fasilitas kesehatan. Biasanya dilakukan setahun sekali, terutama bagi wanita usia di atas 40 tahun. Baik teman-teman, kita sekarang masuk di metode pengobatan kanker payudara. Jadi ada beberapa metode pengobatan yang bakal saya bahas di sini. Yang pertama yaitu pembedahan. Yang pembedahan ini bertujuan untuk mengangkat jaringan kanker. Yang kedua, kemoterapi untuk membunuh sel kanker dengan obat-obatan. Yang ketiga yaitu radioterapi, menggunakan sinar radiasi untuk menghancurkan sel kanker. Yang keempat, terapi hormon bagi kanker yang sensitif terhadap hormon estrogen dan progestogen. Terapi target atau imunoterapi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh melawan sel kanker. Kemudian kita lanjut di peran masyarakat dalam menangani atau menghadapi pasien-pasien atau warga setempat yang mengalami kanker payudara. Yang pertama, masyarakat meningkatkan kesadaran akan pentingnya deteksi dini tentang penyakit kanker payudara ini. Yang kedua, membentuk kelompok peduli kanker payudara di lingkungan RT atau RW. Yang ketiga, mendukung penderita kanker payudara secara sosial dan emosional. Yang keempat, mendorong perempuan untuk rutin melakukan sadari dan sadarnis. Baik teman-teman, sekarang kita masuk di bagian kesimpulan karena kita tadi sudah membahaskan banyak hal tadi tentang pengertian, jenis-jenis, terus tanda dan gejala, faktor, dan juga metode pengobatan, serta peran masyarakat dalam menghadapi kanker atau penderita kanker payudara ini. Kesimpulan dan penutup. Kanker payudara bukanlah penyakit yang datang secara tiba-tiba, melainkan akibat dari berbagai faktor yang saling berpengaruh, baik gaya hidup,
hormon, maupun kebiasaan sehari-hari yang kurang sehat. Kanker payudara bukan hanya masalah individu, tetapi juga masalah bersama yang memerlukan kepedulian seluruh masyarakat. Kita tidak bisa menunggu sampai penyakit ini datang untuk mulai peduli. Justru kita harus bertindak sekarang. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan penjelasan saya. Dan sampai ketemu di video-video edukasi selanjutnya.